Kesepakatan damai yang tengah diproses oleh kubu Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi nyatanya tetap menuai pro dan kontra publik. Bahkan beberapa praktisi hukum yang ikut menyuarakan polemik uang donasi tersebut memiliki opini tajam yang jauh berbeda. Iya, ada yang menyambut positif kesepakatan damai tersebut, namun ada pula yang mengecam dan mengharamkan uang donasi tersebut dikembalikan kepada Agus Salim. Untuk mengetahui sederet opini dari para praktisi hukum terkait kesepakatan damai Agus Salim dan Novi, maka inilah 5 opini tajam praktisi hukum terkait pro dan kontra perdamaian Agus dan Novi, versi Cumi Top 5. Pablo Benua yang diketahui merupakan bagian dari tim kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi angkat bicara terkait perdamaian yang akan disepakati oleh Novi dan Agus Salim. Ia secara terang-terangan Pablo Benua menyambut positif niat baik tersebut. Bahkan Pablo Benua tak sungkan untuk meminta maaf secara langsung kepada Farhad Abbas jika perdamaian tersebut benar-benar telah terrealisasikan dengan baik. Lantas, seperti apa penuturan lengkap Pablo Benua? Inilah kabar baik yang memang sebenarnya diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya, gitu ya. Jadi benar bahwa sudah ada komunikasi antara Farhad Abbas dengan Brian, ya, salah satu kuasa hukum daripada Novi yang menyatakan sikapnya untuk menyetujui 2 opsi yang sudah diajukan oleh para tim kuasa hukum kepada pihak Agus, begitu. Jadi di mana saya untuk reminder bahwa ada 2 opsi di sana. Ada opsi yang pertama adalah uang tetap di yayasan dengan diawasi oleh pihak Agus, begitu ya. Atau opsi kedua adalah menggunakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga juga itu ditunjuk atau disepakati oleh kedua belah pihak ini secara bersama-sama. Artinya ketika Farhad Abbas mengatakan bahwa ingin berdamai dengan kedua opsi tersebut, itulah yang memang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena dua belah pihak saat ini sedang melaksanakan langkah hukum paling tinggi di dunia ini, yaitu musyawarah, begitu ya. Ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini gua apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, ya. Saya kenal Farhad lama, begitu. Jadi saya tahu betul, begitu ya, dia pada akhirnya akan menggunakan langkah tersebut. Saya paham betul bahwa inilah Farhad Abbas yang sesungguhnya. Inilah Farhad Abbas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, begitu ya. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, luar biasa. Akhirnya Farhad Abbas bisa mendamaikan perkara tersebut. Akhirnya Farhad Abbas berhasil menangani perkara ini dengan baik, dengan smooth, gitu. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, bahwa saya mengatakan saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika perkara tersebut, konflik tersebut bisa selesai. Saya bersedia untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika terjadi perdamaian antara Farhad Abbas dengan, atau kubu Agus dengan kubunya Novi, dan itu berhasil dilakukan oleh Farhad Abbas, begitu. Maka dalam kesempatan kali ini, sesuai janji saya ingin meminta maaf kepada Farhad Abbas yang mungkin ketika saya memberikan opini hukum, memberikan pandangan hukum, membuat adanya ketersinggungan atau apapun itu bentuknya, begitu ya. Saya minta maaf dan saya terima kasih sekali kepada Farhad Abbas karena akhirnya perkara tersebut bisa selesai dan tidak lagi menjadi sebuah perbincangan yang akhirnya menjadi panas di ruang publik, begitu. Yang kedua juga saya ingin meminta maaf kepada Agus Salim, begitu ya. Kalau memang adanya ucapan-ucapan atau opini atau pendapat hukum yang saya berikan membuat Agus Salim akhirnya merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh pihak jika ada opini-opini hukum, pandangan-pandangan hukum yang pada akhirnya membuat sebagian orang tidak nyaman, membuat sebagian orang merasa bahwa opini hukum saya itu menjadi satu bentuk yang membuat sejumlah pihak terpojok, begitu. Mohon maaf sekali. Berbanding terbalik dengan Pablo Benua, Herwanto Nurmansyah yang diketahui juga merupakan bagian tim kuasa hukum Novi mengaku kecewa atas kesepakatan tersebut. Ia seperti diketahui beberapa waktu lalu, Herwanto memang dengan lantang menyebut bahwa dirinya sangat mengharamkan uang donasi itu dikembalikan kepada Agus. Lantas, seperti apa penuturan lengkap Herwanto Nurmansyah? Ya, yang pertama, kami tidak mengetahui ada rencana perdamaian.
sama sekali kami tidak mengetahui. Jadi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah, kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah, saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah, sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Kalau saya melihat gini ya, saya sejak awal mengatakan tidak setuju. Ya, jangankan sisa uang itu diberikan kepada Agus, sedangkan melakukan pengobatan terhadap Agus saja saya tidak setuju. Kenapa saya katakan tidak setuju ya? Karena saya ini selalu meletakkan hati dan pikiran saya kepada publik. Apa yang diinginkan oleh publik. Sekarang begini loh, kita lihat kan dengan sangat terang dan jelas ada donatur ya yang mengatakan tidak setuju uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus. Bahkan ada yang lebih keras mengharamkan uang dipakai untuk Agus. Nah, kalau seandainya poin itu disampaikan ke pihak Agus seperti itu, ini apa nggak menimbulkan permasalahan nanti? Ya kan? Sementara donatur, ingat loh, ini uang asal muasalnya dari donatur menjadi uang donasi. Nah, sekarang ada donatur yang menyuarakan keras seperti itu. Dan terus kita mau berdamai dengan persyaratan seperti itu. Kalau saya terjadi seperti itu, apa nggak menimbulkan permasalahan baru nih? Makanya saya mencoba ya untuk mengeluarkan pendapat saya sebagai praktisi hukum aja lah. Saya tidak sebagai pengacaranya Nopi lah. Jadi karena apa? Toh juga mereka mengeluarkan pendapat mereka, putusan-putusan juga tidak melibatkan kami kok, ya kan? Jadi kita ya sudah, saya sebagai praktisi hukum aja mengeluarkan pendapat saya gitu. Kalau dibilang kecewa ya kecewa, ya kan? Walaupun kami tidak diambil pendapatnya, ya itu terserah ya. Tapi pemberitahuan wajar dong. Jangan sampai gini loh. Kita satu tim, ada kegiatan-kegiatan, ada perkembangan perkara kami nggak tahu. Ketika kami ditanya sama orang, kami jadi seperti orang bingung gitu kan? Kan ini seperti orang nggak ngerti nangani permasalahan atau bagaimana gitu. Ya kalau kami lebih baik ya, kalau kami ibaratnya tidak diperlukan lagi di sana, ya kita langsung to the point aja. Menanggapi kesepakatan damai antara Novi dan Agus Salim, tim kuasa hukum donatur dalam hal ini mengaku netral atas kesepakatan tersebut. Namun meskipun demikian, mereka mengaku akan tetap mengawasi kesepakatan yang kelak disepakati antara kubu Novi dan kubu Agus Salim. Lantas, seperti apa penuturan lengkap tim kuasa hukum donatur? Saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teh Novi. Nah, terkait hal ini kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Apabila
dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Praktisi hukum Deoli Payumara beropini jika dalam kesepakatan damai antara Novi dan Agus Salim dilakukan, Kementerian Sosial atau Kemensos harus diikutsertakan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang baru terkait penyaluran uang donasi yang selama ini diperdebatkan. Lantas, seperti apa penuturan lengkap Deoli Payumara? Ya, kalau kasus Novi dengan Agus bisa dibilang nggak simpel juga, karena terkait dengan jumlah uang kan, 1,5 miliar, tujuannya ada untuk perbantuan, ada donaturnya, ini bukan simpel. Sebenarnya kalau kasusnya Agus dengan Novi, masalah donasi ini memang harus melibatkan yang namanya Kementerian Sosial, karena perizinan untuk menggalang dana itu adanya di wilayah Kemensos. Mereka yang akan memberikan izin kepada Yayasan Novi dan Novi untuk menggalang dana buat Agus. Kalau itu dilakukan di tahap awal, sebenarnya nggak ada persoalan, nggak akan timbul perkara begitu. Karena ada perizinan. Nah, persoalannya kan karena Novi tidak atau belum meminta izin kepada Kemensos, sehingga timbullah persoalan ini. Tapi ketika Novi kemudian Agus mulai berdamai, mulai ada kesepakatan, ya urusan mereka selesai. Urusan donasi juga bisa selesai begitu. Kenapa? Karena kan terarah ini donasinya kepada Agus dan yang membantu Novi. Kalau mereka udah sepakat, ya udah selesai. Donatur mau bilang apa? Mereka meminta uang kembali juga susah itu ininya, pola-pola pengembaliannya, uang udah diserahkan kan begitu. Nah, cuman tinggal persoalan anak dari persoalan ini, yaitu akhirnya ada yang campur kan, karena ada persoalan ini timbullah si ini campur, si ini campur, jadi ribut antar mereka nih, antar orang-orang yang campur tangan ini. Campur ini kan tujuannya ada untuk memperjelas atau menyelesaikan persoalan, tapi biasanya bukan memperjelas, tidak juga menyelesaikan persoalan, tapi malah memperkeruh. Ini yang kejadian. Akhirnya kan berantem tuh, lapor melapor. Rata-rata pengacara kok ini yang lapor melapornya. Praktisi hukum Tommy Triyunanto beropini bahwa dirinya lebih setuju jika uang donasi yang saat ini diperdebatkan diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan untuk hasilnya. Lantas, seperti apa penuturan lengkap Tommy Triyunanto? Ya, kalau kita lihat donasi ya dari ribuan orang ya yang melakukan donasi artinya kalau memang sudah mau memberikan polling itu sah-sah aja ya, boleh-boleh aja kan. Artinya ini kan duit ini kan sekarang ini yang diminta oleh Agus tentunya ini kan minta agar dikembalikan lagi ke Agus kan. Tapi poinnya adalah secara sah dan sadar bahwa uang tersebut sudah dipindahkan ke yayasannya Novi. Nah, Novi juga di sini ya tidak berhak untuk bisa menggunakan uang tersebut apabila uang tersebut bukan buat donasinya Agus. Bahkan juga ya kalau kita lihat Novi sendiri memberikan hak sepenuhnya itu karena dia tidak merasa kayak bola panas ya, tentunya kan ini kan seperti bola panas uangnya donasi tersebut kan, akhirnya dititipkanlah di pengadilan ya, karena mungkin biar pengadilan lah yang bisa memberikan kepastian terhadap uang tersebut.